Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, di siang hari ini saya pengen ngobrol santai bersama Anda semua. Walaupun ngobrol kita satu arah, saya berbicara, antum mendengarkan. Ya, siapa tahu ada yang ketik-ketik di komentar, kebaca ya, insya Allah saya respon, saya tanggapin. Tentang masalah handphone. Handphone ini seringkali menjadi sumber bencana. Tidak jarang ya, manfaatnya banyak, tapi seringkali menjadi sumber bencana. Terutama bencana akhirat. Bencana akhirat yang juga berimbas pada bencana dunia. Di antaranya adalah dengan handphone ini bisa terjadi keretakan rumah tangga hingga hancurnya rumah tangga. Karena handphone ini bisa rusak nama baik seseorang, sebar aib dan lain sebagainya. Dan yang parah, bisa menyebabkan seseorang itu kecanduan. Ya, kecanduan game, kecanduan itu tuh ya nggak usah disebutkan, paham toh, kecanduan itu. Jadi kalau handphonenya jauh, seperti kekasihnya dijauhkan, bahkan lebih dari kekasihnya, karena handphonenya udah jadi kekasihnya. Nggak pegang handphone jadi stres dia. Naudzubillah min dzalik. Ya, kecanduan, ya hiburan-hiburan yang ada di berbagai platform, berbagai platform. Gak usah saya sebutkan, kan sudah paham. Ya, sudah paham. Yang tentunya yang saya maksud hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang negatif. Kita tidak dilarang pakai handphone karena ini adalah alat yang sangat membantu untuk komunikasi. Tetapi setiap alat itu harus digunakan sesuai dengan tujuan dia dibuat. Tentunya untuk kebaikan. Sebilah pisau, kita tidak dilarang pakai pisau, tapi gunakan pisau itu untuk memasak. Ya, untuk memotong tali atau sesuatu. Jangan digunakan untuk melakukan kejahatan. Tentunya itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Ta'ala, dan dilarang oleh negara, dan siapapun juga melarangnya. Handphone. Nah, saya sangat sedih melihat kenyataan. Walaupun panitia-panitia takmir masjid di hari Jumat sudah mengatakan, bahkan menulis, kadang-kadang tulisannya tidak disadari juga, kalau dibaca ya lucu ya. Dulu sekali. Sekarang udah alhamdulillah sudah banyak yang nggak salah, sudah benar semua. Dulu sekali bahkan tertulis tuh di beberapa musola atau masjid, yang bawa HP harap dimatikan. Yang bawa HP harap dimatikan. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan yang ngeri sekali, orang bawa HP harap dimatikan. Ini bisa jadi salah persepsi. Ini yang mau dimatikan handphonenya atau orangnya ini. Nah, ini sampai seperti itu. Artinya panitia sudah berusaha dengan segala macam cara, takmir masjid berusaha segala macam cara sampai dibuat tanda-tanda di masjid agar handphonenya dimatikan ya. Handphone harap dimatikan, handphone harap di silent. Bahkan diumumkan sebelum khutbah Jumat dimulai, para jamaah, sebentar lagi khutbah Jumat akan disampaikan, mohon semua handphone dimatikan atau pada mode hening. Tapi ya tidak jarang di tengah-tengah khutbah terdengar ringtone, panggilan atau nada dering dari handphone jamaah. Dan yang lebih parah, saat masjid itu hening, tiba-tiba ada suara handphone yang berdering dan lagunya lagu-lagu yang tidak islami, sebagai nada dering dan terdengar di dalam masjid. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan ya, agar jangan sampai handphone ini menjadi bencana buat kita. Kita yang pengen dapat pahala besar, justru kita menyebabkan orang itu kehilangan pahala. Yang sholatnya khusyuk menjadi gak khusyuk, buyar karena kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian majelis. Di majelis saya, Majelis Ar-Raudhah, saya buat peraturan. Ini peraturan termutakhir tahun 2021 bulan Oktober tanggal terkini. Jadi saya buat peraturan, siapa yang di dalam majelis saya
dia keluarkan handphone, maka dia harap keluar dari majelis. Dia keluarkan handphone, dia harap keluar dari majelis. Keluar dulu dari majelis, baru keluarkan handphonenya. Jangan mengeluarkan handphone di dalam majelis. Di dalam majelis khusyuk saja, ikuti majelisnya, ikuti pengajiannya. Karena tidak jarang saat ini orang justru hadir di majelis tidak menyimak pengajiannya, tapi sibuk memotret sana, motret sini, syuting sana, syuting sini, sehingga kekhusyuan majelis itu hilang. Dan ini bukan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat majelisnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka majelisnya sangat indah. Digambarkan ka'anna ala ru'usim at-tayr. Sampai-sampai digambarkan oleh para ulama, para tabi'in, para tabi'in, kalau para sahabat itu sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak bergerak, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Karena seakan-akan di atas kepala mereka bertengger seekor burung. Bisa kita bayangkan ada burung bertengger di atas kepala. Karena itu dianggap dahan, dianggap ranting, dianggap pohon yang tidak bergerak. Nah itulah hebatnya majelisnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bergerak-gerak. Dahulu seorang ulama mengatakan kepada orang-orang yang cari ilmu bersama beliau, duduk di majelis beliau, kalau lagi majelis bersama saya, jangan mempermainkan kipas. Ya dulu itu ada kipas ya, kipas zaman dulu itu, misal anggap ini kipas, ya biasanya orang kan tipasan dipakai buat kipas tidak masalah. Ya, tapi kadang-kadang ini kipas dipegang bukan untuk kipasan, tapi dimain-mainkan, diputar-putar gitu. Ya diputar ketika majelis itu berlangsung, sehingga mengganggu di kanan dan kirinya tanpa dia sadari dia mutar-mutar kipas ini mengganggu konsentrasi di sekitarnya. Maka ulama tersebut memberikan pengumuman kalau nanti di majelis jangan main kipas. Yang kalau masih suka seperti itu lebih baik tinggal di rumah. Nanti berkahnya majelis insya Allah sampai juga kepadanya. Ini ketegasan ulama ketika mengelola majelis. Kenapa? Karena malaikat yang digambarkan turun ke dalam majelis, datang ke majelis, itu namanya malaikat sakinah. Ya, malaikat sakinah itu malaikat yang datang membawa ketenangan, dan syaratnya majelisnya harus tenang. Kita enggak bergerak ke sana, enggak bergerak ke sini, betul-betul ketenangan secara fisik ya, dan ketenangan secara ruhani. Kalau fisiknya tenang, insya Allah itu hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, maka insya Allah fisiknya tenang. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau hatinya khusyuk, maka tubuhnya akan khusyuk. Sehingga ada orang yang dalam sholat itu dia memegang jenggotnya, bermain-main dengan jenggotnya. Setelah sholat, Nabi SAW menyatakan, ulangi sholatmu. Ya, ulangi sholatmu. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita pengen dapat berkahnya majelis, kalau kita pengen mendapatkan berkahnya sholat, kalau kita pengen dapat berkahnya ilmu, maka kita harus menyikapi dengan baik handphone ini. Ya, pertama, jangan gunakan handphone ini untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala. Jangan gunakan handphone ini untuk menyebarkan aib orang. Jangan gunakan handphone ini untuk mengadu domba. Jangan gunakan handphone ini untuk menonton tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kapan kita menggunakan handphone harus tahu tempat dan waktu. Jangan kita di masjid, naudzubillah min dzalik, walaupun enggak sholat ya, walaupun lagi nunggu sholat atau setelah sholat atau nunggu majelis. Jangan sampai di dalam masjid kita buka handphone ini tanpa kita sadari, kemudian kita buka situs-situs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul wanita-wanita yang membuka aurat, kita buka tayangan itu di dalam majelis di dalam masjid. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang penting juga, ini yang sering terjadi, habis sholat ini waktu terpenting kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu. Jangan habis sholat kemudian keluarkan handphone, sibuk mau ngecek ada WhatsApp masuk enggak. Ya, jangan habis sholat sibuk lihat ini ada pesan yang harus saya balas. Jangan, tunda dulu. Berapa menit kita habis sholat itu? Habis sholat paling kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagai penutupnya, angkat tangan berdoa, minta sama Allah Ta'ala. Setelah itu ba'diyah. Ya, kalau emang itu sholat zuhur ba'diyah. Kalau itu sholat maghrib ba'diyah. Kalau itu sholat isya ba'diyah. 2 rakaat ba'diyah di sholat-sholat yang disunahkan ba'diyah. Setelah itu baru ambil handphone, silahkan jawab yang harus dijawab. Ya, silahkan baca yang harus dibaca. Tapi singkirkan handphone ini sejenak. Jauhkan handphone ini sejenak. Sesaat saja, gak usah lama-lama. Jangan sampai kita kecanduan handphone
Sehingga ketika kita selepas sholat berat untuk jauh dari handphone, langsung mengejar handphonenya. Di majelis, ya kalau nggak pegang handphone, nggak motret, nggak update status, apalagi selfie, Masya Allah. Ya, saya lagi di majelis Habib Novel nih, cepret. Saya lagi di majelisnya Yai Fulan ini, cepret. Update status. Ya, kemudian jadi bahkan konten di IG dan lain sebagainya, di YouTube, ya, di syuting nih, saya lagi di majelis ini. Nanti semua itu lakukan ketika kita berada di luar majelis. Saat kita berada di majelis, adab kita pada Allah Ta'ala harus kita jaga, sehingga betul-betul nanti kita mendapatkan barokah, ya, mendapatkan barokah. Jangan sampai justru berkahnya hilang karena kita terlampau bergerak, ya, terlampau banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerakan-gerakan yang mengganggu orang lain. Nah, semua ini saya sampaikan karena banyaknya orang yang minta kepada saya agar diterangkan nih adabnya memakai handphone di majelis. Nah, kemudian yang penting lagi, jangan suka mencuri gambar orang tanpa izin. Orang lagi duduk kita potret, apalagi itu istrinya orang. Naudzubillah min dzalik. Nah, boleh kita mengambil gambar orang harus dengan izinnya. Maaf, saya meminta gambarnya, boleh atau tidak. Jangan kita menjadi pencuri wajah orang. Jangan menjadi pencuri wajah orang, apalagi itu istri orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang adab, kita minta izin, boleh saya minta gambarnya. Apalagi orang lagi makan, Masya Allah, kadang orang lagi makan, lagi ya, terus di-share satu grup, dipermalukan, ya, naudzubillah min dzalik. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Apalagi kalau ulama lagi makan, ya, ustadz lagi makan, nah, tidak boleh dipotret, ditunggu semuanya sampai selesai, ya, sampai ditanya dulu, Ustadz boleh saya ambil gambarnya, ya, biar ustadznya dandan biar ganteng. Ya, karena Allah jamil yuhibbul jamal, Allah Maha Indah suka keindahan. Jangan sampai dipotret dalam posisi yang membuat beliau itu malu, membuat beliau menjadi gak bagus dilihat oleh orang banyak. Apalagi dipotret dalam keadaan yang pakai pakaiannya itu bukan pakaian yang biasa dipakai untuk bertemu orang. Mungkin lagi santai, ya, kita ambil fotonya, kita mungkin senang bisa santai sama ulama, tapi akhirnya kita merendahkan ulama tanpa kita sadari, dan itu adalah suatu hal yang tidak baik. Ikhwani rahimakumullah, hati-hati dalam menggunakan handphone, ya, yang cerdas dalam menggunakan handphone. Kemudian carilah barokah dengan handphone ini. Jangan sampai handphone ini membawa kita pada amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah handphone ini bisa menjadi sarana yang mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, sarana untuk menutup aib, sarana untuk menebarkan kebaikan, sarana untuk berzikir, dan kita jauhkan saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauhkan dia saat kita membaca kalamullah, jauhkan saat kita sholat, ya, jauhkan saat kita cari ilmu, sehingga kita betul-betul fokus, ya, betul-betul fokus. Saya pegang saat ini karena lagi memberi contoh, ya, ini handphone harus disikapi dengan sebijak-bijaknya. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf, lanjutkan istirahatnya sebelum nanti bekerja lagi, atau mungkin sekarang udah jam kerja, belum 12:11 waktu Solo, mungkin yang dimanapun, jam 12 sampai jam 1 rata-rata jam istirahat, silakan gunakan untuk istirahat. Jangan lupa yang belum sholat segera sholat, ya, dan jangan lupa kalau sholat handphonenya matikan sejenak, matikan sejenak. Selepas sholat nanti, selepas doa keluar dari masjid, nyalakan. Maka insya Allah kita telah menghargai diri kita sendiri, karena kita menghargai waktu kita berhubungan dengan Allah Ta'ala, waktu kita untuk cari ilmu, waktu kita untuk cari barokah. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Walafu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.